Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam jumpa dalam video pembelajaran pemrograman komputer. Dalam video kali ini kami akan memaparkan dan akan membahas tuntas materi fungsi dan rekursi pada Free Pascal, di mana materi ini merupakan cakupan dari mata kuliah pemrograman komputer. Nah, video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nilai tugas pada mata kuliah pemrograman komputer. Video ini sendiri disusun oleh Veronica Lapeng dengan NIM 842021910, lalu Alandi Subankung dengan NIM 842021901, serta Antonius Padua Boli Atamakin dengan NIM 84202190002. Nah, saya di sini mewakili rekan saya untuk memaparkan materinya. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas dua pokok bahasan yang berbeda. Maka yang pertama kita akan beranjak ke pokok bahasan yang pertama, yaitu fungsi. Deklarasi fungsi dalam Pascal hampir sama dengan deklarasi prosedur. Hanya saja fungsi harus dideklarasikan dengan tipenya. Nah, tipe deklarasi ini menunjukkan tipe hasil. Jadi jelas sekali bahwa fungsi dan prosedur itu tidak jauh berbeda. Yang membedakannya adalah fungsi disertakan dengan identifikasi tipenya, sedangkan pada prosedur tidak demikian. Lalu yang berikut kita melihat bentuk umum fungsi. Bentuk umum fungsi kurang lebih seperti ini. Function itu selalu didahulukan dengan kata function. Karena merupakan program fungsi, maka harus didahulukan dengan mendeklarasikan kata function. Setelah itu diikuti dengan judul fungsi, lalu diikuti dengan daftar parameter. Nah, perlu diingat bahwa daftar parameter ini harus jelas di tipenya. Jadi tipenya harus diidentifikasi. Selain tipe daftar parameter yang diidentifikasi, di sini juga kita dituntut untuk bisa menentukan atau bisa menentukan tipe data untuk hasilnya. Selanjutnya, fungsi juga memakai data atau variabel ketika dieksekusi, tetapi mempunyai kemampuan untuk menghasilkan nilai pada prosedur atau program yang memanggilnya. Selanjutnya, mari kita menyimak suatu fungsi itu adalah yang pertama, selalu dimulai atau didahulukan dengan kata function. Lalu yang berikutnya, strukturnya sama dengan prosedur. Hanya saja yang membedakannya, pada prosedur tidak diikutsertakan dengan mengidentifikasi datanya, tetapi pada fungsi selalu diikutsertakan dengan pendeklarasian tipe data. Lalu yang ketiga, di dalam fungsi suatu nilai dihasilkan dengan nama fungsi itu sendiri. Lalu yang keempat, suatu fungsi dipakai pada sisi sebelah kanan pada suatu ekspresi. Dan yang terakhir, hanya menghasilkan tipe data sederhana. Selanjutnya kita melihat bentuk-bentuk pengiriman parameter. Nah, perlu diingat bahwa bentuk pengiriman parameter pada fungsi tidak jauh berbeda dengan bentuk pengiriman parameter pada prosedur. Keduanya sama, yaitu by value dan by reference. Nah, ketika kita memilih untuk mengirim parameter by value, maka formulanya kurang lebih seperti ini. Function hitung, lalu A dan B yang merupakan daftar parameter, lalu diikutsertakan dengan tipe data untuk A dan B, serta tipe data untuk hasil. Sedangkan ketika kita memilih untuk mengirim parameter by reference, maka formulanya yaitu function hitung, lalu diikutsertakan dengan variabel A dan B, serta diikutsertakan dengan pengidentifikasian tipe dari variabel A dan B, lalu tipe data hasil juga. Selanjutnya, fungsi yang tanpa menggunakan parameter berarti nilai balik yang akan dihasilkan merupakan nilai pasti.
Nah, parameter digunakan untuk memberikan input pada fungsi dan fungsi akan memberikan hasil balik sesuai dengan parameter yang diberikan. Jadi jelas sekali bahwa parameter di sini selalu merupakan parameter input atau parameter masukan yang akan memberikan hasil. Selanjutnya, pengiriman parameter dalam fungsi sama dengan pengiriman parameter dalam prosedur, yaitu by value dan by reference. Oke, setelah kita mendengar dan membahas materi fungsi, maka untuk lebih memperdalam pemahaman kita, mari sama-sama kita simak salah satu program fungsi berikut ini. Judul programnya yaitu program fungsi 1. Use CRT, lalu didahulukan dengan pendeklarasian fungsi yaitu function luas. Nah, diikut sertakan dengan A dan B. A dan B di sini merupakan parameter. Lalu A dan B ini dengan tipe datanya merupakan tipe integer. Nah, tipe integer di sini juga berlaku untuk tipe hasilnya. Setelah itu kita masuk pada begin. Di sini terdapat statement luas. Nah, luas di sini merupakan algoritma yang nantinya hendak kita cari nilai atau hasilnya. Untuk menentukan luas persegi panjang, maka formulanya yaitu luas sama dengan A dikali dengan B. Setelah itu N. Nah, setelah N kita lanjutkan lagi dengan variabel X dan Y. Jadi variabel X dan Y di sini kita sebut sebagai variabel lokal, sedangkan untuk A dan B ini kita sebut sebagai variabel global. Nah, sama seperti A dan B, variabel X dan Y juga merupakan tipe variabel yang integer. Setelah itu kita masuk lagi pada main programnya atau menu utama atau program utamanya. Selalu kita dahulukan dengan sintaks clean screen. Lalu yang berikutnya write len, kita menuliskan program menghitung luas persegi panjang. Karena tujuan kita yaitu untuk menentukan luas persegi panjang. Setelah itu write len, write, masukkan lebar. Masukkan lebar persegi panjang, lalu akan terbaca dengan X. Setelah itu write, masukkan panjang dan dibaca dengan Y. Setelah itu write len. Dan dilanjutkan lagi dengan write len, luas persegi panjang adalah luas X dikali dengan Y. Nah, terakhir kita harus menuliskan keyword read len. Untuk mengakhiri program ini, kita akhiri dengan kata N. Nah, kata N itu selalu diakhiri dengan tanda titik. Baiklah, ini merupakan susunan atau sintaks dari program fungsi 1. Nah, untuk memastikan bahwa program ini tidak mengalami error lagi, maka kita harus mengcompile program ini terlebih dahulu sebelum kita run. Oke, sama-sama kita compile dulu untuk memastikan bahwa programnya tidak error. Baiklah, di sini terlihat bahwa program sudah sukses. Maka ketika programnya sudah tidak mengalami error lagi, maka program ini sudah siap untuk dijalankan. Mari kita ketik run untuk menjalankan program berikut ini. Oke. Nah, untuk tampilan outputnya kurang lebih seperti ini. Tampilan outputnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita dituntut untuk memasukkan lebar. Nah, lebar di sini angkanya itu harus merupakan bilangan bulat atau bilangan integer. Baiklah, sekarang kita akan memilih salah satu bilangan bulat integer secara acak. Di sini saya akan memilih bilangan 7. Nah, 7 ini merupakan lebarnya. Selanjutnya, panjang. Memasukkan panjangnya berapa. Saya akan memasukkan panjang yaitu 8. Maka, langsung kelihatan atau langsung muncul di layar output yaitu luas persegi panjang adalah 56. Nah, 56 itu kita dapat dari 7 dikalikan dengan 8. Oke, dengan demikian maka ini merupakan tampilan outputnya yang merupakan luas persegi panjang yang kita cari. Dengan demikian maka sangat jelas sekali bahwa program ini sudah bisa
berjalan dengan baik. Oke, semoga saja contoh yang ini bisa merepresentasikan materi yang kita bahas tadi, dan semoga pemahaman kita semakin bertambah untuk program fungsi pada Pascal. Oke, untuk fungsi kurang lebih seperti yang sudah diulas. Langkah selanjutnya kita akan beranjak ke pokok bahasan yang kedua, yaitu rekursi. Oke, mari kita simak sama-sama. Dalam dunia pemrograman, rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, sehingga terjadilah perulangan di dalam fungsi tersebut. Dengan kata lain, rekursif adalah suatu proses perulangan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan suatu hubungan rekurens. Nah, rekursi juga dapat didefinisikan sebagai prosedur atau fungsi yang dapat melakukan eksekusi dengan memanggil atau memproses subprogram yang arahnya ke prosedur atau fungsi dirinya sendiri. Artinya bahwa nilai suatu fungsi dengan argumen tertentu dapat dihitung dari fungsi yang sama dengan argumen-argumen yang mempunyai hubungan rekurens. Lalu yang kedua, proses perulangan tersebut terjadi secara implisit. Yang ketiga, diperlukan stopping rule atau penyetopan dari proses perulangan tersebut. Nah, stopping rule ini sangat kita perlu ketika kita menjalankan fungsi rekursi. Kenapa demikian? Karena dengan adanya stopping rule ini, maka suatu bentuk pemanggilan itu akan bisa ada batasannya. Lalu yang berikut, ciri masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang dapat direduksi menjadi masalah-masalah serupa yang lebih kecil. Nah, bentuk rekursif. Nah, ketika kita menjalankan suatu program rekursif, maka kita akan menemukan bentuk-bentuk. Ketiga bentuk ini. Yang pertama, if. If itu menunjukkan kondisi yang berhenti. Lalu then. Then merupakan panggilan parameter yang sesuai. Lalu yang berikutnya else, yaitu melakukan instruksi yang akan dieksekusi bila kondisi dipenuhi. Yang berikutnya kita melihat kelebihan fungsi rekursi. Tentunya di sini banyak sekali kelebihan fungsi rekursi. Meningkatkan readability, yaitu mempermudah pembacaan program. Lalu yang berikutnya meningkatkan modularity. Nah, itu artinya bahwa fungsi rekursi ini akan memecah sesuatu yang besar menjadi modul-modul atau bagian-bagian yang lebih kecil sesuai dengan fungsinya, sehingga mempermudah pengecekan, testing, dan lokalisasi kesalahan. Jadi dengan meningkatnya modularity ini, kita akan bisa memecahkan modul-modul atau bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, dengan demikian kita akan lebih mudah untuk melakukan pengecekan ataupun testing. Selanjutnya, manfaat yang berikut atau kelebihan yang berikut yaitu meningkatkan reusability. Ini artinya bahwa fungsi rekursi itu yaitu suatu subprogram yang dapat dipakai berulang kali dengan hanya memanggil subprogram tersebut tanpa menuliskan perintah-perintah yang semestinya diulang-ulang. Ya, jelas sekali bahwa pada fungsi rekursi ini kita tidak repot lagi atau tidak susah lagi untuk menuliskan perintah secara berulang-ulang. Dia otomatis langsung memanggil dirinya sendiri. Nah, ketika kita sudah melihat kelebihan atau manfaat dari rekursi, tentunya kita juga melihat sisi yang lain dari rekursi, yaitu kelemahan atau kekurangannya. Nah, di sini kekurangan pertama atau kelemahan pertama dari fungsi rekursi yaitu memakan memori yang cukup besar karena setiap bagian dari dirinya yang dipanggil akan membutuhkan sejumlah ruang memori untuk penyimpanan. Ini jelas sekali bahwa sesuai dengan teorinya, yaitu fungsi rekursi, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, tentu ketika dia memanggil dirinya sendiri secara terus-menerus, ini akan memakan memori yang cukup besar. Lalu, kelemahan kedua,
Fungsi rekursi seringkali tidak bisa berhenti sehingga memori akan terpakai habis. Jadi betul sekali bahwa rekursi itu selalu pemanggilannya itu dilakukan secara terus-menerus dan kadang-kadang tidak bisa berhenti selama tidak ada stopping rule-nya. Nah, ketika tidak ada stopping rule, maka bisa dipastikan bahwa akan ada kemungkinan memori penyimpanan terpakai habis. Kelemahan ketiga, jika tidak ada penyetopan atau iterasi atau yang kita sebut sebagai stopping rule atau base rule, maka program akan hang. Jadi jelas sekali bahwa ketika kita tidak melakukan stopping rule, maka bisa saja program tersebut akan hang. Nah, di sini ada dua solusi yang kami tawarkan untuk memecahkan masalah dengan metode rekursi. Solusi yang pertama yaitu kita harus menentukan kasus penyetopannya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, kita harus menentukan stopping rule-nya atau kasus penyetopannya. Lalu sehingga saat pemanggilan fungsinya tidak diperlukan lagi. Nah, dengan adanya stopping rule-nya, maka kemungkinan memori akan habis terpakai itu bisa diminimalisir. Yang berikut, solusi kedua yang kami tawarkan yaitu terapkan suatu langkah untuk menggiring kasus kompleks ke kasus penyetopan dengan metode yang mencerminkan fungsi. Baiklah, yang berikut kita akan melihat contoh program rekursif. Contoh ini sebagai representasi dari materi fungsi rekursif yang telah kita bahas. Di sini judul programnya yaitu program rekursif. Use CRT, lalu dilanjutkan dengan variabel n. Variabel n ini bertipe integer. Setelah itu kita lanjutkan dengan function faktorial. Nah, seperti biasa ini juga variabel atau parameter n ini bertipe integer, begitupun dengan hasilnya harus bertipe integer. Selanjutnya kita masuk pada begin. If n sama dengan 0, then faktorial sama dengan 1. Seperti yang kita tahu, ketika n itu sama dengan 0, maka 0 faktorial akan memberikan hasil 1. Harusnya seperti itu, akan memberikan hasil 1. Dan jika tidak demikian, maka pilihan yang berikutnya yaitu faktorial. Kita akan memfaktorialkan n faktorial dengan n minus 1. Setelah itu n. Yang berikut kita masuk lagi pada menu utamanya begin, clear screen. Setelah itu write, masukkan angka. Nah, angka ini kita baca atau kita sebut dengan n. Setelah itu write hasil dari n faktorial. Setelah itu read len. Nah, di sini kita akhiri program ini dengan menambahkan sintaks n dan diakhiri dengan tanda titik. Oke. Setelah itu sebelum kita menjalankan program ini, kita harus mengcompile program ini terlebih dahulu untuk memastikan apakah programnya masih error atau tidak. Oke, mari kita compile. Nah, sudah terlihat jelas bahwa program ini sudah sukses, artinya sudah luput dari yang namanya error. Nah, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang kita temukan. Selanjutnya kita akan menjalankan program tersebut dengan mengklik menu run, lalu menjalankannya. Nah, ini merupakan tampilan output setelah kita menjalankan program rekursif tadi. Di sini kita diminta untuk memasukkan angka atau yang disimbolkan dengan variabel n tadi. Di sini saya akan memasukkan sebarang bilangan bulat. Yang pertama saya akan memasukkan bilangan 8. Nah, bilangan ini yang nantinya kita cari nilai dari faktorialnya atau 8 faktorial. Oke. Jadi langsung jelas terlihat di sini bahwa hasil dari 8 faktorial yaitu 25.216. Nah, jadi sekali lagi ini merupakan hasil dari 8 faktorial. Nah, seperti yang kita ulas tadi bahwa sebenarnya dengan menggunakan
dengan memanfaatkan materi atau fungsi rekursi ini, maka kita akan lebih mudah untuk menjalankan suatu program. Ketika kita mau menentukan 8 faktorial, maka kita tidak lagi pusing untuk menentukan satu persatu, tetapi dengan memanfaatkan aplikasi pada Free Pascal ini dengan menjalankan fungsi rekursif, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan suatu bilangan jika difaktorialkan. Oke, dengan demikian maka berakhir sudah program yang kita jalankan ini. Semoga dengan berakhirnya program ini, pemahaman kita mengenai program rekursif ini semakin bertambah, dan bahkan kita menjadi lebih aktif untuk bisa lebih banyak mencoba membuat berbagai macam program ini. Sekian dan terima kasih. Salam jumpa untuk video-video